Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik mahasiswa. Eee, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan, eee, struktur ya, dasar sekuensial. Jadi, kita mulai masuk ke materi yang agak inti gitu ya. Nanti kita bahas sedikit tentang, flowchart ya, Pseudocode dan juga, kode script Python-nya dan hubungannya dengan, apa namanya, implementasinya ya, misal nanti kita membuat algoritma untuk menghitung luas dari persegi panjang ya, atau menghitung keliling dari persegi ya, atau menghitung, konversi misal dari jam ke detik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh nanti, yang akan kita bahas dalam struktur dasar sekuensial. Oke, kita mulai outline-nya ya, kita akan bahas definisi algoritma sekuensial. Kita bahas flowchart sedikit sama Pseudocode ya, walaupun nanti dari Bu Anin juga akan membahas terkait itu. Lalu kita akan mencoba untuk membuat algoritma penjumlahan ya, algoritma luas persegi panjang, algoritma keliling persegi, dan nanti adik-adik bisa melakukan ya eksperimen mandiri, dan nanti ada sebanyak 3 soal untuk melatih ya, untuk melatih adik-adik bagaimana membuat sebuah algoritma ya, yang kaitannya dengan struktur dasar sekuensial gitu ya. Di setiap algoritma ini nanti di dalamnya ada algoritma secara bahasa naturalnya seperti apa, flowchart-nya bagaimana, pseudocode-nya bagaimana, dan Python script-nya nanti dibuatnya seperti apa. Ya. Jadi itu 4, setiap algoritma nanti terdiri dari 4 proses ya, 4 proses pengerjaan. Oke, pertama definisi algoritma sekuensial ya. Nah, algoritma sekuensial itu apa ya? Jadi algoritma sekuensial itu ya bisa disebut ya algoritma runtunan ya. Jadi jalannya itu flow ya, seperti alur dari proses input lanjut ke proses lanjut ke output gitu. Di dalam setiap proses terdapat beberapa proses gitu ya, mempunyai subproses. Nah, ini berjalan secara berurutan gitu ya, berurutan. Jadi sekuensial itu bahasa mudahnya adalah berurutan. Lalu ini merupakan struktur ya, dasar ya, paling paling sederhana. Ini paling bentuk paling sederhana. Karena nanti yang namanya struktur dasar dalam pemrograman maupun dalam algoritma itu ada yang untuk struktur dasar untuk perulangan, ada struktur dasar untuk kondisional ya. Kalau di sini yang paling dasar adalah sekuensial ya. Karena tidak ada proses return atau kembali dalam proses. Jadi kalau misal saya punya input, proses, lalu proses itu kembali lagi ke input, ya itu tidak ada. Di contoh-contoh yang lain itu ada gitu. Kalau yang pembahasannya yang bukan dasar sekuensial ya, itu ada. Kalau untuk yang dasar sekuensial itu cukup jalannya adalah berurutan, mulai dari input, proses, subproses, lalu output gitu. Oke ya. Ini apa namanya, nanti eksekusinya ya, ketika kode atau baris kode itu dieksekusi, maka akan dijalankan ya, dianggap itu sebuah instruksi yang akan dieksekusi satu persatu ya, satu persatu, mulai dari atas hingga sampai ke bawah sampai selesai. Dan ini semuanya secara berurutan ya, tidak ada kembalian di sini. Jadi tidak ada nilai kembalian. Nilai kembalian itu artinya apa? Bisa jadi kita membuat sebuah script ya, membuat sebuah script yang benar script itu akan mengembalikan sebuah nilai, dan nilai itu akan digunakan oleh sebuah script yang lain. Itu ada juga ya mode yang bukan sekuensial ya. Ada nilai kembaliannya gitu. Jadi misal ya, saya membuat sebuah script ya, satu fungsi di sini yang isinya adalah aritmatika penjumlahan misal. Lalu di kode script yang lain ya, di dalam file yang lain saya membuat nilai input yang isinya adalah variabel A dan B. Tapi saya memanfaatkan script atau file yang lain itu untuk membuat aritmatika penjumlahannya. Maka dari sini akan ditangkap ya, akan ditangkap nilai A plus B tadi, penjumlahan tadi, misal 3 tambah 1 gitu, 4 gitu ya. Nilai 4 itu akan dikembalikan lagi ke file yang lain.
Nah, itu yang bukan mode sekuensial. Itu berbasis fungsional. Nanti kita akan bahas yang function ya. Ada subbab sendiri untuk function. Tapi kalau untuk yang sekuensial, ya dia akan flow-nya berjalan ya, berurutan. Misal di sini A sama dengan 4, B sama dengan 1. Di sini ditangkap. Kita punya variabel C yang dimana C ini adalah A plus B. Jadi penjumlahan dari variabel A dan plus B. Di sini ya tinggal outputnya print ya. Jadi dicetak dari variabel C tadi. Nanti ketemu hasilnya adalah 5. Ini yang namanya algoritma sekuensial berurutan. Oke, ya. Lalu setiap instruksi akan dikerjakan satu persatu pada setiap barisnya dari awal hingga akhir sesuai dengan urutan penulisannya. Jadi ini berurutan ya, mulai dari hijau ini yang mulai start ya sampai ini proses lalu di sini output ya, langsung dicetak nanti hasilnya. Jadi adik-adik sudah harus terbiasa ya untuk melihat flow atau alur dari program ya. Kalau yang paling dasar ini contohnya adalah yang berurutan. Ini paling gampang sekali udah. Ya, paling gampang sekali. Jadi ini nanti dilihat aja flow-nya seperti apa, alurnya seperti apa. Di sini nanti start ya. Di sini mungkin ada variabel yang didefinisikan A sama B tadi. Di sini ada proses ya yang menampung dari penjumlahan sebelumnya. Di sini ada proses cetak, lalu di sini selesai. Jadi start, proses, end. Start, proses, end. Gitu. Oke. Ini mungkin saya berikan analogi yang paling mudah, ya, yang paling mudah untuk melihat ya, untuk melihat proses yang berjalan itu seperti apa sih sebenarnya itu ya. Nah, ini bisa ada dilihat ya. Jadi misal di sini ada instruksi, jadi ada variabel misal A sama B tadi. Yang ditampung adalah sebuah angka ya, A sama dengan 4 sama B sama dengan 1 misal. Ketika ini dieksekusi ya Adik ya di dalam script Python Jupyter Lab misal, ya dia akan berproses waiting hingga nanti terexecute. Ketika terexecute maka akan tercentang di sini, akan tercentang lalu proses lagi di sini. Ada di sini mungkin prosesnya adalah adik-adik membuat variabel C sama dengan A plus B, berarti menjumlahkan variabel sebelumnya. Kita pakai yang sebelumnya tadi. Ya ketika dieksekusi ya, di run, dia akan waiting ya, akan memproses. Ketika berhasil terexecute, ya dia akan centang lagi, cuy. Lalu di sini ada proses instruksi nomor 3 ya. Misal di sini ada adik mencetak gitu ya, mencetak apa namanya angka ya, mencetak angkanya dari variabel C yang menampung penjumlahan variabel A sama B tadi. Ya kan waiting terus hingga sampai terexecute. Hingga nanti kalau memang ada proses-proses selanjutnya, instruksi-instruksi selanjutnya ya, maka nanti akan ada lagi proses waiting lagi ya, di mana proses menunggu ini akan selesai jika berhasil terexecute. Gitu. Sehingga makanya di sini dianalogikan sebagai N ya. Jangan bingung kalau N ini artinya sejumlah dengan proses yang ada ya. Bisa jadi tidak terhingga ya, tergantung. Kita mengasumsikan N ini berapa banyak instruksi yang mau dibuat gitu. Ya. Jadi hingga ke N. Ya, kita nyebutnya hingga ke N gitu. Hingga satu persatu secara sequence ya, proses ini akan berjalan. Sehingga sampai berhasil terexecute gitu ya. Jadi adik-adik jangan bingung ya, harus terbiasa dengan yang namanya proses-proses sekuensial seperti ini. Lalu harus mengenali bahwa di dalam setiap proses itu punya subproses ya. Lalu setiap proses ini bisa dianalogikan sebagai instruksi ya, yang harus segera dieksekusi. Gitu. Oke. Ini kesimpulannya untuk definisinya tadi ya. Jadi harus ada input, ada proses, output. Ada variabel yang didefinisikan A sama B, ada penjumlahan misal C sama dengan A plus B, dan di sini outputnya dicetak ya. Dicetak nilai dari C tadi. Ya, jadi 4 tambah 1, di sini adalah operasi penjumlahannya, 5 di sini proses pencetakannya. Bahwa A sama dengan B, berarti 4 tambah 1 adalah 5. Oke. Kita bahas sedikit flowchart ya. Nanti akan ditambahkan nanti materinya dari Bu Anin sendiri ya. Jadi di flowchart itu dia harus terbiasa melihat sebuah bagan ya.
Ini adalah bagian standar ya dari kita untuk membuat sebuah proses ya, memperlihatkan sebuah alur diagram ya, aliran data yang dimana notasi-notasinya itu ya cukup mudah kalau kita pahami sebenarnya gitu. Jadi tadi nanti berkenalan ya, yang namanya terminator. Jadi terminator ini adalah yang memberikan tanda bahwa ini adalah proses awal gitu ya, bahwa di sini akan dimulai sebuah proses, hingga di sini di dalamnya ada proses ya, lalu diakhiri oleh sebuah terminator lagi yang isinya adalah akhir dari sebuah program gitu. Ya, jadi ada awalan, ada akhir, ada start, ada end. Lalu ketika start itu akan disambungkan lagi ke dalam sebuah simbol lagi ya, ke dalam proses lagi. Misal kita ambil ya beberapa contoh seperti ini. Nah, dari semuanya ini ya kita akan membuat ya sebuah simbolik lagi, kita letakkan di bawahnya lalu kita sambungkan menggunakan garis alir ini ya, arah aliran program mau ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan sambungkan, misal kita punya preparation di sini. Misal ya ini seperti pemberian harga awal gitu ya. Ya. Ini notasinya seperti ini. Atau di sini ada proses ya. Jadi prosesnya kalau kita punya apa namanya penjumlahan aritmatika gitu ya, A plus B, maka akan ditaruh di sini gitu ya. C sama dengan A plus B, berarti menampung dari variabel A plus B. Lalu di sini kalau kita mempunyai apa namanya pendeklarasian, misal inputnya variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 3 gitu ya. Maka akan diletakkan di sini. Lalu di sini juga ada contoh-contoh lain ya, ini contoh-contoh lain dari notasi flowchart ya, yang mungkin itu sering digunakan dan juga ada yang jarang digunakan gitu. Misalnya yang jarang digunakan itu ada preparation ya, ada predefine ya, yang sering digunakan ada yang proses ya, terminator, input ya, decision. Ini kalau yang decision ini ada ya. Jadi nanti kalau kita belajar if then ya, jadi kalau misal kita punya suatu kondisi jika A, maka lakukan ini misal. Dan else-nya ya atau kondisi lainnya lakukan ini atau then ini gitu. Maka kita akan lakukan menggunakan notasi decision ya. Nanti akan saya ajarkan. Ya. Lalu kalau nanti misal ya bagian kita tuh panjang ya, tidak cukup sehingga harus memotong, ya, maka kita harus memberikan apa namanya contoh notasi seperti ini. Ketika satu halaman itu tidak cukup, kita akhiri dengan sebuah off page ya, konektor, off page konektor. Lalu di halaman berikutnya kita aktifkan lagi menggunakan on page konektor ya, on page konektor ini. Nah, ini jadi nanti bisa digunakan. Jadi kalau halamannya tidak cukup kita bisa gunakan. Oke, tapi yang pasti flowchart ini adalah sebuah simbol-simbol ya tertentu yang menggambarkan urutan sebuah proses yang mendetail ya dan hubungannya adalah suatu proses dengan proses lainnya. Jadi menggambarkan dari ya jadi sebuah sequence, boleh nanti tidak sequence karena ini tidak terikat dengan sekuensial. Misal kita punya proses perulangan, kondisional ya itu boleh kita pakai flowchart gitu. Tapi intinya adalah memperlihatkan ya sebuah bagan, sebuah aliran ya data dari input ya proses hingga ke output gitu. Pseudocode ya, pseudocode. Jadi nanti adik bisa juga melanjutkan materinya ya untuk apa namanya membaca materi dari Bu Hani nanti. Jadi saya memberikan singkat saja pseudocode ini adalah versi bukan skrip juga sebenarnya. Jadi memberikan contoh alur logika saja sebenarnya dari bahasa yang nanti bisa mudah dipahami oleh manusia tapi berupa semi script ya, semi script. Jadi nanti ada judul, misal di sini ada perintah apa di sini. Nanti dideskripsikan di sini ada perintah apa. Misal variabelnya memang bertipe integer misal. Nanti ada keterangannya integer. Lalu implementasinya berisi inti algoritmanya misal. Maka di sini ada proses-prosesnya ya, apakah aritmatika, perkalian, perjumlahan, pembagian dan sebagainya. Gitu ya. Jadi pseudocode ya, ini adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia bukan oleh mesin. Jadi mesin tidak bisa nanti membaca pseudocode ini, tidak bisa.
Yang bisa membaca ini adalah manusia. Jadi tujuannya nanti ya adalah agar manusia nanti dapat mudah ya dalam pemahaman dibandingkan nanti membuat bahasa pemrograman langsung ya. Jadi nanti memberikan gambaran awal sebelum diimplementasikan oleh programmer kira-kira pseudocode-nya seperti apa sih gitu ya. Nanti ada bagian sendiri. Ya. Lalu nilai aspeknya ya agar kita dapat gambaran awal yang relatif ringkas ya, tidak terlalu mendetail, tetapi bisa mewakili ya isi dari tujuan kita membuat program tadi untuk apa ya, berupa representasi berupa pseudocode ya. Oke, nanti kita lanjut ya materi selanjutnya ya, terkait dengan algoritma penjumlahan dua bilangan dan juga contoh-contoh algoritma yang lain ya, dengan menggunakan mulai dari bahasa natural nanti, lalu kita mau flowchart, pseudocode, dan nanti Python ya, Python script-nya seperti apa ya. Oke, begitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi.